Halo tim Sambat, kembali lagi dan gue Andromeda 2K. Dan kali ini gue kembali di Sambat Podcast dan gue akan melakukan preview GP Sakir 2020. Sebelumnya gue ingin meminta maaf karena gue miss preview GP Bahrain 2020 yang diadakan hari Minggu kemarin. Gue mohon maaf karena gue ini statusnya sebagai mahasiswa dan kebetulan minggu lalu itu banyak banget tugas kuliah online. Jadi gue miss, bukan lupa, tapi gue nggak ada waktu banget. Jadi ya udah, gue nggak ngelakuin preview GP Bahrain. Tapi kali ini gue janji gue nggak akan miss balapan lagi, semoga, aminin aja. Dan kali ini lanjut lagi Sambat Podcast menuju preview GP Sakir 2020. Jadi untuk kedua kalinya Formula One akan balapan di GP di sirkuit Sakir, atau mungkin lebih dikenal Bahrain International Circuit ya. Namun bedanya adalah untuk balapan kedua kali ini Formula One akan memakai rute track yang berbeda, dimana Formula One akan memakai rute bagian outer ring atau bagian terluar dari sirkuit Bahrain ini. Oke, akan gue jelasin tiap tikungannya. Jadi kalau kalian lihat sekilas dibandingkan Bahrain yang sebelumnya, sirkuit Bahrain sebelumnya, tikungannya lebih sedikit dan trek panjangnya banyak. Jadi trek panjangnya ini ada 3, namun panjang itu, lumayan panjang, sangat panjang malahan. Dan sirkuit Sakir ini, enaknya Sakir apa Bahrain ya? Sirkuit Bahrain versi 2 deh. Ini sepertinya akan mencatatkan sejarah sebagai sirkuit yang memiliki lap record di bawah 1 menit. Oke, bukan sirkuit yang pertama buat menjadi lap record di bawah 1 menit, tapi ya ada tambah sirkuit baru lah yang di bawah 1 menit. Jadi berdasarkan simulasi balapan, kemungkinan lap record yang diambil di sini tuh rentang antara 55 sampai 58 detik. Cukup cepat ya. Mungkin kalau era sekarang paling deket pas kualifikasi aja 1 menit 2 detik, waktu itu di Austria pada awal race 2020 ya. Gak tau nih apakah ini udah pasti lebih cepat dah dan track lurus. Namun dengan kondisi track lurus kayak gini yang banyak, ada sedikit resiko di mana apakah race ini bakalan seru. Nah itu dia pertanyaannya. Kalian kalau masih ingat sirkuit mana ya yang tracknya Prancis deh, Paul Ricard. Tahun lalu itu orang pada komplain Paul Ricard balapannya bosen karena tikungannya ya gitu-gitu aja, dan buat nikung aja susah bang, mobil buat ngelatin mobil lain. Tapi apakah kali ini bisa? Ya gue juga belum tahu. Apakah lebih seru dari Bahrain, bahkan GP Bahrain sebelumnya? Nanti kita nonton pada hari Minggu nanti ya. Oke, gue akan jelasin aja sekarang tiap tikungan ya. Jadi dimulai dari garis start. Seperti biasa garis start yang ada bendera hitam putih itu, kotak-kotak, pergi menuju ke tikungan 1. Ini tikungan 1 ini tikungan lambat ya, sangat lambat. Jadi pembalap harus benar-benar mengerem atau enggak banyak bisa kekunci. Setelah menuju tikungan 1, tikungan ke kanan, kemudian ada sedikit tikungan serongnya, agak serong, menuju tikungan ke kiri, tikungan 2. Setelah tikungan 2, setelah serong kiri akan menuju serong kanan, tikungan 3. Nah, tikungan 3 ini, setelah tikungan 3 ada DRS zone, jadi zona DRS. Jadi, oh ya gue lupa, zona DRS di sirkuit Bahrain ini ada 2, yaitu track finish
ya, trek lurus awal sama trek setelah tikungan 3. Kemudian setelah tikungan 3 DRS kan nyala, habis itu berhenti di tikungan 4. Seperti biasa belokan kanan, cukup mudah lah ya. Ya kalau tahun lalu Vettel ya muter dia, nggak apa-apa. Tapi yang kemarin juga Bahrain si Leclerc hampir muter dia, tapi nggak apa-apa, untungnya nggak muter kayak Vettel. Nah habis itu setelah ke tikungan 4 tikungan 5, nah ini yang menjadi perbedaan. Tikungan 5 di sirkuit Sakir ini, untuk Sakir GP ini, itu tikungannya lebih awal ketimbang tikungan 5 di GP Bahrain biasa. Jadi setelah tikungan 4 itu langsung ada arah belokan ke kiri, sedangkan kalau GP Bahrain agak sedikit lurus baru ke kiri. Kalau enggak, ini langsung ke kiri. Jadi itulah pintu masuk ke arah outer ring atau tikungan trek paling luar sirkuit Bahrain. Nah setelah tikungan kelima menuju tikungan 6. Tikungan 6 ini tikungan cepet ya, jadi dia bentuknya agak muter, tapi muternya ini cepet, langsung menuju tikungan 7. Nah gue kurang tahu nih apakah rentang antar tikungan 6 tikungan 7 ini akan menjadi tempat buat pembalap overtake. Soalnya tikungan 7 ini bisa dibilang cukup pelan lah, cukup pelan. Tikungan 7, kemudian 7 ke kiri, kemudian 8 ke kanan. Ya ini tikungannya cukup pelan, dan semoga aja bisa nikung sih di situ yang lewatin mobil. So far tikungan yang pelan itu kalau di layoutnya itu 7 dan 8, tikungan 4, tikungan 1 sama tikungan 10. Jadi kemungkinan cuma tikungan itu doang yang bisa dipakai buat overtake. Tapi siapa tahu kan ada yang dari tikungan 5 ke 6 bisa aja. Oke, habis itu setelah tikungan 7 ke kiri, kemudian ke kanan tikungan 8. Setelah tikungan 8 tancap gas, ada sedikit tikungan serong kanan dikit aja, itu tikungan 9. Nah setelah tikungan 9 nih kita balik ke sirkuit GP Bahrain, sirkuit awalnya, yaitu trek lurus seperti biasa, tapi ini bedanya nggak ada DRS zone ya, jadi trek lurus biasa. Terus menuju tikungan 10 ke kanan, ini pelan. Setelah tikungan 10 ada sedikit belokan buat melurusin ke garis finish, jadi itu tikungan 11. Oke, jadi itulah sirkuit Bahrain International Circuit Outer Ring, bagian terluarnya ya versinya. Untuk versi terluar sendirinya itu panjangnya tuh 3,543. Lebih panjang mana ya antara Sakir sama Monaco ya? Kurang lebih sama sih, iya nggak sih? Kurang lebih ya. Cuma beda kan kalau di Sakir ini kan treknya panjangnya, trek lurusnya banyak. Jadi ya wajar waktunya juga cepet. Beda kalau Monaco kan banyak tikungan. Dan untuk kali ini para pembalap akan membalap sebanyak 87 lap. Itu panjang lapnya, sangat panjang kan. Soalnya terakhir 80 lap aja gue udah lupa itu balapan mana. Jelas itu pasti di bawah 90 lah. Era sekarang yang paling lama balapan aja itu di Monaco, 1 menit. Wah 1 menit maksudnya itu aja satu lap ngabisin 1 menit sekian lah, terus 78 lap pula. Bedanya 9 bro, 11 lap lebih lama. Oke, semoga aja menarik sih. Jadi ya itu aja sih kalau ngomongin GP Sakir ya dari segi sirkuit. Nah sekarang turun ke pembalapnya. Gue pengen mulai dari Ferrari nih.
Ferrari pas GP Bahrain kemarin itu babak belur. Semua pembalap Ferrari ya dari pabrikan Alfa Romeo Haas babak belur. Kenapa? Karena di trek lurus pit mereka itu jelek banget. Dan kalian lihat ya, GP Sakir itu trek lurus semua kebanyakan. Yang outer ringnya tuh 3 trek lurus itu panjang loh. Kemungkinan mereka bakal kekejar ya, jadi ya gimana lagi, makanya matilah si Leclerc ya, trek lurus semua itu. Dan mungkin banyak ya trek lurus kayak Spa waktu itu, Rusia, mereka kalang kabut Ferrari pokoknya kalau di trek lurus. Pokoknya kecepatan mereka nggak ada, mereka cuma bisa ngandelin brake doang. Brake mereka oke lah, lumayan. Itu untuk Ferrari. Yang kemudian ada lagi berita dari Mercedes, yaitu pembalap utamanya Lewis Hamilton ternyata dia positif COVID-19 saat melakukan swab test. Nah, secara otomatis Lewis Hamilton tersingkir dari GP Sakir buat kali ini. Namun pertanyaan, siapa penggantinya? Saat GP Sakir ini, saat preview GP Sakir ini di Sambat Podcast dibuat, beritanya sudah muncul ya. Jadi penggantinya Lewis Hamilton di Mercedes ada George Russell. Kenapa George Russell? Kan dia di Williams ya, jadi karena Williams dan Mercedes ya deket lah ya, mesinnya Williams juga Mercedes, jadi gampang lah cincongnya. Nego-negonya gampang lah ya buat Mercedes dan Williams. Namun yang jadi pertanyaannya, kalau George ke Mercedes, yang nempatin Williams siapa? Bangku kosongnya nanti gue jelasin dulu ya nanti. Tapi untuk kali ini George itu berpeluang besar buat dia mendapatkan poin. Seperti yang kalian tahu kan, beberapa kali tahun ini George itu hampir aja mendapatkan poin tapi gagal terus. Yang paling memalukan sih di Imola sih ya, dia nabrak pembatas tembok gara-gara dia pas manasin bannya nggak nahan, ya udah kepleset mobilnya. Itu memalukan lah ya. Ya jadi sekarang jadi pembuktian bahwa apakah George bisa dapatkan poin dan dilihat oleh Mercedes, apakah dia justru cocok di Mercedes. Tapi dengan kedatangan George Russell gantiin Hamilton di Mercedes justru jadi beban buat si Bottas. Kenapa jadi beban buat si Bottas? Ya bayangin aja, kalau saat Lewis Hamilton sama Bottas masih balapan, kan kalian pasti tahu lah ya, Bottas itu selalu berada di posisi di belakangnya Hamilton. Nggak selalu sih, maksudnya ya ada beberapa momen lah dia di belakang Hamilton. Karena sekarang pun masih di belakang. Kalau kondisinya nanti di GP Sakir, si Bottas di belakang George Russell, apakah dia nggak malu? Itu pertanyaannya Bottas. Apakah Bottas nggak malu di belakang George Russell finishnya? Pasti beban lah, pasti beban. Kenapa? Karena kan George Russell kan pembalap pindahan dari Williams yang nuker Hamilton. Dan kalau seandainya Bottas finish di belakang Russell, mati lah Bottas. Toto Wolff pasti bakal ngeliat performanya Bottas kayak gimana ya. Dan itu bakal jadi beban berat tersendiri sih buat Bottas. Pokoknya dia pas GP Sakir itu harus berusaha di depan George Russell. Jadi bisa dibilang GP Sakir ini merupakan balap paling penting buat Valtteri Bottas biar dia selamat dan dapat bangku. Sebenarnya udah dapat bangku sih dia.
Ya, George Bottas itu udah dapat bangku di Mercedes buat musim depan. Tapi ya bisa aja Mercedes kan batalin, bisa jadi. Mercedes nggak segan-segan lah bisa batalin kontrak ya. Bisa aja tertukar dengan George Russell, tapi nggak tahu nih. Makanya gue bilang ini merupakan balapan paling penting buat Bottas buat nyelamatin dia dari George dan menyimpan bangkunya di Mercedes. Itu buat Mercedes. Sekarang gue balik lagi ke Williams. Siapa penggantinya si George Russell? Dia berita juga ada kebetulan. Sudah ada, yaitu penggantinya George Russell di Williams itu adalah Jack Aitken. Jack Aitken ini dia pembalap Formula 2 ya. Akan memulai debutnya Formula 1 di GP Sakir buat menggantikan George Russell yang pindah ke Mercedes buat sementara. Tapi Jack Aitken itu dia orang Inggris ya. Dia itu orang Inggris sama kayak George, cuman dia ada keturunan Korea Selatan, bukan Korea Utara loh. Korea Selatan. Jadi gue liat apa tuh ceritanya di Google, gue searching tentang sejarah dia, ya dia ada darah Koreanya dikit. Tapi pas nentuin kenegaraan, pas mau balapan dia pilih Inggris sama kayak Albon. Dia kan Thai, tapi dia dibesarin di Inggris. Dia milih mau warga negara Thai atau Inggris, dia milih Thai. Banget sih gua sama Albon, dia milih Thai karena jarang kan pembalap Thailand di F1. Udah lama banget pembalap F1 di Thailand udah lama banget pembalap Thailand hadir di F1. Jadi Albon kesempatan bagus. Tapi kalau kita ngomongin Albon, dia itu kemarin baru aja dapat podium lagi, posisi ketiga juga sama kayak di Tuscan GP di Mugello. Pertanyaannya, apakah podium di GP Bahrain kemarin itu mengamankan posisi dia di Red Bull? Pertanyaannya sih belum pasti ya. Jawabannya itu belum pasti apakah mengamankan posisi di Red Bull. Tapi sih belakangan ini juga Christian Horner juga bilang kok dia berpikiran buat menyimpan bangku buat Albon, tapi nggak tahu deh itu keputusannya Red Bull. Jadi gue belum ada juga beritanya ya. Oke, jadi itu cerita buat Albon. Kemudian ada lagi pembalap dari Haas. Seperti yang kalian tahu, GP Bahrain kemarin itu merupakan hari yang agak sial buat Roman Grosjean ngomongnya. Yaitu mengalami kecelakaan saat setelah melewati tikungan ketiga. Jadi ceritanya itu Grosjean itu mau apa ya? Mau defend dari Daniel Kvyat, tapi sekaligus di depannya kan ada mobil, dia mau ngelewatin dari sisi kanan. Cuman dia nggak nyangka kalau si Daniel itu udah deket banget di belakangnya. Jadi ya mobil mereka ya nyenggol. Si Roman muter dan duar. Terjadilah kebakaran. Benar-benar kebakaran. Itu benar-benar fatal. Itu untung aja Roman selamat ya, dan akibatnya Roman gak bisa balapan. Sebagai gantinya, Haas mencari pembalap lain dan ketemu, yaitu cucu dari Emerson Fittipaldi, yaitu Pietro Fittipaldi. Wah, gak nyangka bakal denger nama Fittipaldi lagi nih.
di F1 nya udah lama juga nggak ketemu, nggak denger namanya Fittipaldi di Formula One. Dia, kalau kalian nggak tahu, dia juga pembalap Formula 2 ya, Formula 2, dan warga negaranya dia Brazil. Wah, jadi Brazil itu akhirnya turun lagi ke Formula One sejak ya Felipe Massa 2017. Jadi suatu kebanggaan sendiri ya Brazil, pembalapnya turun lagi ke sirkuit di Formula One. Sayangnya bukan di sirkuit di Interlagos ya. Oke, itu aja buat penggantinya ya. Jadi ada Pietro Fittipaldi dan Kevin Mack seperti biasa. Dan ngomongin Haas, akhirnya Haas mengumumkan siapa pembalapnya untuk 2021 mendatang. Oke, jadi pembalap Haas yang dipilih oleh Gunther Steiner yang pertama itu adalah Nikita Mazepin. Nikita Mazepin dari, dia kebangsaannya Rusia ya. Menurut gue pas denger beritanya agak kaget sih. Iya benar, agak kaget. Kenapa dia memilih Nikita ya dibandingkan Callum Ilott? Soalnya mungkin karena Nikita itu jauh lebih lama ya udah di Formula 2 dibandingkan Ilott. Gue kurang tahu deh, kurang inget juga. Jadi kemungkinan ya itu sih. Dan akhirnya Haas memilih Nikita Mazepin. Ya lumayan lah, ada tambahan orang Rusia lagi ya kan. Awalnya Petrov, Kvyat, sekarang Nikita. Kemudian untuk pembalap yang kedua ini sedikit mengagetkan mungkin, yaitu adalah seorang Schumacher gua ngomongnya, Mick Schumacher. Nah, jadi akhirnya seseorang Schumacher kembali di ajang Formula One. Jadi sebelumnya kan Michael Schumacher dan Ralf Schumacher sama saudara balapan, dan akhirnya anaknya Michael turun ke Formula One, yaitu Mick Schumacher. Apakah Mick layak untuk menjadi pembalap Formula One sekarang ya? Oke lah, gue ngeliatnya di Formula 3, Formula 2 bisa dibilang merupakan pembalap yang dengan tipe beradaptasi yang cepat ya. Bahkan gue kaget, Schumacher lebih cepat naik ke Formula 1 ketimbang Sean Gelael. Padahal kan Gelael jauh lebih lama di Formula 2 ketimbang Mick, dan sempet teammate loh mereka, Gelael dan Schumacher ya, di Prema Racing tahun lalu. Ya tapi ya begitulah Sean. Semangat Sean buat di Formula 2, semoga cepet ke Formula 1 ya. Jadi ya seneng lah Mick Schumacher, denger nama Schumacher lagi di komentator kan. Namun apakah pindah ke Haas merupakan hal yang tepat buat Mick Schumacher? Kalau kalian tahu kan Haas sekarang ini lagi ya anjlok lah. Di constructor standing aja dia di posisi ke-9 dengan 3 poin dong. Ya semoga aja tahun depan mobil Ferrari, gua utamain Ferrari sih, semua mesin Ferrari jauh lebih baik karena itu sangat membantu pembalap ya. Jadi menurut gue itu yang dibenah itu harusnya mobil ya, pembalapnya itu pro semua. Bagi gue itu pembalap itu pro semua, profesional, 20 pembalap ini. Jadi ya bolehlah mobilnya dibenah buat tahun 2021. Dan ngomongin Mick Schumacher lagi nih, gue keinget nama seperti Kimi dan Fernando Alonso. Kenapa gue ngomong Kimi dan Fernando? Karena dulu pas tahun 2000-an ya, 2003, 2005, 2006, 2004 malah gue skip lagi itu.
Kimi dan Fernando itu balapan melawan Michael Schumacher untuk gelar juara dunia. Tahun depan Kimi yang masih balapan dan Fernando balik ke Renault akan membalap anaknya Michael Schumacher, yaitu Mick. Mungkin feelingnya ya agak beda, tapi sekilas denger nama Schumacher berarti Kimi dan Fernando mungkin mikirnya, oh my god, here we go again gitu. Gue gak mau ngomong yang pip, nanti kena ini lagi gue, jadi gak boleh. Jadi ya itulah feelingnya kayak gimana nih Kimi dan Fernando balapan dengan seorang Schumacher kembali ya. Oke, jadi GP Sakir ronde ke-16 dari ke-17, 2 sebelum terakhir ya. Juara dunia udah ditentuin Lewis Hamilton, namun yang jadi seru yaitu juara konstruktor belum ditentuin. Sekarang yang mimpin itu adalah McLaren, kemudian disusul Racing Point. Racing Point sebenarnya awalnya nyusul, cuma gara-gara Sergio Perez DNF dari posisi 3 itu sedih sih, sakit itu. Jadi Racing Point turun dari posisi 3 ke 4. Jadi McLaren 171 poin, Racing Point 154, disusul oleh Renault 144, kemudian ada Ferrari 131. Jadi penentuan juara ketiga ini ya ditentuin oleh 4 tim ini. Jadi siapa di antara keempat keempat tim ini yang akan menjadi posisi ketiga, apakah bisa kelar di GP Sakir, apa butuh satu balapan di Abu Dhabi nanti. Oke, nanti akan kita lihat saja ya. Oke, mungkin untuk GP Sakir 2020 sekian untuk previewnya. Terima kasih udah mendengar Sambat Podcast buat kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting yang paling penting nanti subscribe dulu. Yang paling penting enjoy. Oke, terima kasih, sampai ketemu di Sambat Podcast berikutnya.